Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zakia Zahra akan mereview film The Terminal pada tahun 2004. Jadi, film The Terminal ini merupakan film yang menceritakan tentang seorang lelaki di mana dia itu berasal dari Krakozia dan ingin mengunjungi kota New York, tetapi dia terjebak di bandar udara JFK. Dia tidak boleh memasuki Amerika Serikat, salah satunya New York, hingga hal itu membuat dia untuk hidup selama berbulan-bulan di dalam terminal itu saja. Jadi dia tidak boleh keluar dari terminal itu. 10 poin yang saya ambil dari 10 adegan film The Terminal ini adalah ketika Victor membantu si wanita yang sedang kesulitan menutup kopernya. Jadi pelajaran yang bisa saya ambil dari adegan ini adalah kalau lu mau bantuin orang, lebih baik kamu tanyain dulu orang itu mau atau enggak dibantuin, atau emang kalau lu benar-benar mau ngebantuin orang itu, ya lu minta izin, mau nggak saya bantuin tutup kopernya, daripada lu ujuk-ujuk dateng terus gue nggak minta apa-apa, terus belum tentu gue ngizinin lu buat menyentuh barang gue, terus tiba-tiba lu ngerusakin barang gue. Kesel sih, gondok ya kalau jadi ceweknya. Terus kalau mau nolong orang, lihat dulu diri sendiri masih kesusahan atau enggak. Kalau sekiranya diri sendiri aja belum selesai, ya udah urusin aja, selesain aja diri sendiri gitu. Nah, yang kedua adalah ketika direktur mengira bahwa Victor akan melarikan diri gitu. Oh, ini orang kok nggak ngelariin diri ya, yang bagian itu. Oh, ini orang kok nggak ngelariin diri ya, padahal bisa loh kalau dia kabur gitu aja dari bandara ini gitu. Jadi ini tuh ngingetin saya pada pas di situ saya baru sadar kalau kok dia nggak ngelariin diri ya. Jadi Victor ini tuh kayak oke, gue dalam masalah, bandara ini, negara ini juga punya aturan, gue nggak boleh lari gitu aja dari masalah gue gitu. Jadi ini bikin kita sadar kalau kita tuh harus ngadepin masalah yang, karena kan kita emang manusia yang pastinya hidupnya nggak bakal luput dari masalah kan. Jadi hadapin itu gitu, selesain dulu. Kalau lu ada masalah, lu nggak boleh kabur dari masalah itu. Itu kerennya Victor sih, dia benar-benar nggak ada rasa untuk kabur dari bandara itu. Nah, yang ketiga, ketika dia menyadari bahwa dengan membereskan stroller, barang itu bisa mendapatkan 25 sen. Oke, jadi ketika Victor ngeliat ada orang, dia masukin yang stroller buat bawa barang, kok bisa dapat 25 sen, boleh tuh gue kerjain. Oke. Jadi di sini yang saya ambil tuh si Victor ini, dia tuh orangnya kayak melihat keadaan sekitar, apa yang bisa dilakuin di situ untuk mendapatkan makanan. Gimana? Gue gak ada duit, gue gak bisa bahasanya. Jadi apa nih yang harus gue lakuin nih? Jadi dia tuh mencari. Jadi kalau pelajaran ini tuh ketika kita dapet masalah, kita cari, oke, sekarang gue gak bisa ini, apa yang bisa gue lakuin sekarang? Kita cari nih sekeliling lingkungan kita, karena pasti di muka bumi ini juga banyak banget kunci jawaban dari masalah-masalah hidup kita gitu. Yang keempat yaitu ketika petugas baju merah ini tahu bahwa Victor itu kayak butuh. Jadi ketika si petugas baju merah ini ngeliat, dia ini butuh makan, dia ini kendala bahasa gitu. Dia ini sering ngunjungin si Bamba yang ngecap stempel itu. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah manusia itu saling membutuhkan. Jadi kalau lo mau dibantu, lo harus jadi berguna dulu. Misalkan gue mau deh dibantu sama si Victor, tapi gue berguna apa buat dia? Kan kalau petugas baju merah ini kan dia kayak, gue kasih makan, nanti abis itu dia balas budi ke gue buat nanyain si cewek yang dia sukain gitu. Jadi ini mengingatkan pada hadis yang bilang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi saudaranya. Nah, itulah kerennya si petugas baju merah. Ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, ya lo harus jadi berguna dulu gitu. Nah,
kelima ini ketika dia ditawarkan untuk makan di luar oleh sang wanita yang bekerja di penerbangan itu, oleh sang pilot rambut yang abis ini cowoknya abis dibohongin cowoknya. Nah, pelajaran yang saya ambil adalah si Victor itu bisa aja keluar dari bandara itu dengan cara kayak, oh gue mau makan gitu, nanti bisa aja gue kabur ke New York. Tapi si Victor ini kerennya itu dia lebih milih untuk tetap nggak ngelanggar aturan yang ada dan untuk nyelesain masalahnya itu tanpa hal yang buruk, tanpa melanggar aturan kehidupan. Jadi kita tuh tetap bisa nyelesain masalah tanpa harus ngelakuin sesuatu yang salah. Nah, yang keenam, ketika dia mencoba untuk terus mempelajari bahasa Inggris melalui berita yang ada di TV dan buku-buku. Jadi Victor ini sadar kalau oke, gue dalam masalah apa aja nih kendala gue sehingga dapat masalah tersebut. Jadi dia sadar kalau dia itu kendala salah satunya adalah bahasa. Nah, dia kerennya pas dia berusaha memahami bahasa Inggris dari berita-berita yang ada di TV ya. 50-50. Nah, itu dia pakai buat ngomong sama si petugas visanya itu. Jadi yang dapat diambil dari adegan ini itu sebuah metode dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita ketahuin dulu nih, si Victor kan kayak ketahuin dulu nih masalahnya apa. Oke, udah tahu nih masalahnya apa. Masalahnya adalah mungkin adalah bahasa. Nah, terus gimana nih caranya? Yang kedua adalah gimana cara nyelesain masalah itu. Oke, caranya adalah gue harus baca-baca banyak buku di situ. Gue baca-bacain tuh berita yang ada di TV. Oke, gue action, gue lakuin. Karena kalau benar-benar lu mau keluar dari masalah itu ya, lu pasti bakal usahain hal itu. Yang ketujuh adalah ketika Victor melakukan pekerjaan tembok, sehingga pada keesokan harinya ada mandor yang bilang, pekerjaan kamu bagus, saya kasih kerjaan deh gitu. Menurut saya pelajaran yang bisa diambil pada adegan tersebut adalah apa yang bisa kita lakuin yang ada di depan mata kita, lo lakuin aja. Kayak misalkan kita lagi kesulitan cari kerja, kita mau kerjanya yang bagus kan misalnya, tapi adanya kerjaan yang kecil-kecilan dulu, yaudah lakuin aja dulu. Kita nggak tahu bantuan Tuhan itu dari mana. Kayak si Victor, dia kan ahlinya ya, dia mengerjakan apa yang dia bisa. Oke, gue bisa ingin tembok nih, gue bisa ngebangun tembok kayak mozaik keramik gitu juga bisa. Nah, dia ngelakuin itu. Ya menurut dia mah kan karena dia udah jago ya, udahlah gue bayarin aja nih, gue kerjain gitu. Justru yang menurut dia gak bakal jadi apa-apa, yang menurut Victor itu sepele, justru dari situ bantuan Tuhan itu datang. Jadi kita jangan pernah menyepelekan sesuatu yang menurut kita itu kayak biasa aja, tapi justru bantuan Tuhan itu datang dari hal sepele yang kita lakuin itu. Nah, yang ke-8, ketika Victor bertanya dengan pria yang membawa obat kambingnya. Nah, si Victor ini tuh bisa bicara dengan tenang. Oke, ini obatnya buat apa? Nah, meskipun di tengah gempuran orang-orang yang memarahi pria tersebut, dan karena akhir ketelitiannya itu dia bisa ngelamatin orang tersebut yang hampir aja nggak boleh bawa obat itu ke negaranya. Dan pada akhirnya pria yang bawa obat kambing itu bisa bawa obatnya ke negaranya gitu, ke negara asalnya. Nah, yang ke-9 adalah ketika si bapak-bapak petugas kebersihan yang ke KKP itu yang selalu ngepel, yang tukang ngepel itu menyebarkan cerita tentang si Victor. Si Victor tuh kemarin habis nolongin orang loh yang kemarin ditahan obatnya gitu. Terus teman-temannya kan yang pekerja-pekerja lain pada dengerinnya kan. Itu mengingatkan saya pada salah satu instant persuasion, yaitu sebarkan gosip positif. Jadi si bapak-bapak ini tuh nerapin salah satu instant persuasion ini salah satu bukti bahwa ketika kita menyebarkan gosip positif, kita nggak tahu itu bakal ngebantu orang lain di
suatu saat nanti gitu. Sampai kan kalau di film ini tuh karena bapak-bapak ini nyebarin gosip positif tentang Victor ke teman-teman pekerjaannya yang lain, sampai pekerja-pekerja yang lain tuh, wow kamu keren banget, kamu baik banget gitu. Bahkan sampai di titik Victor mau pulang aja tuh dikasih ini bawa nih buat kamu nih, buat kamu nih. Itu sebuah keajaiban yang membawa instant persuasion yang membawa keajaiban besar. Yang ke-10, ketika beberapa petugas kebersihan yang pengepel itu kayak bilang, Amerika tuh udah di depan mata lo gitu. Itu kayak menunjukkan sebuah kesetiaan teman, dimana gue udah bantuin lo supaya lo bisa wujudin mimpi bapak lo itu, tapi kenapa giliran Amerika udah di depan mata lo malah gak mau ke New York gitu, malah mau pulang aja. Nah, ketika itu sampai si bapak-bapak ini tuh menyerahkan dirinya, yang ketika pesawat mau berangkat ya kayaknya, menyerahkan dirinya kalau oke, gue bersalah, gue berhak ditangkap lah, nggak apa-apa kalau gue ditangkap asal lo berangkat gitu ke New York. Dan akhirnya pesawat kala itu di-delay dan Victor bisa ke New York dulu sambil nunggu delayan pesawat itu. Nah, baru deh dia minta tanda tangan pemain saksofon itu. Dan ini mengajarkan kita untuk sangat berarti lah untuk seorang teman, kayak dia udah ngebantuin dari mulai dia mau kencan, dia mau apa, dia umpet-umpetin gitu misalkan, sampai si Victor mau dapat tanda tangannya. Jadi bapak-bapak ini kayak ngusahain Victor banget, itu amazing sih. Nah, itu dia 10 poin dan 10 adegan yang saya ambil, dan menurut saya itu bisa kita ambil pelajaran kehidupannya juga. Oke, bagi kalian yang belum nonton, boleh banget nih film The Terminal ini untuk ditonton karena ada komedinya, ada percintaannya yang sad ending, cuman sebentar doang. Terus ada kisah pertemanannya juga yang hebat banget. Itu hebat banget, ini kisah pertemanannya dapet banget pokoknya, karena benar-benar si Victor ini tuh dibantuin dari dia teman-teman itu semuanya ngebantuin dia, dari si petugas baju merah, bapak-bapak yang ngepel, sama yang berbadan besar itu benar-benar ngebantuin dia dalam hal apapun, dalam kalau pas dia mau kencan sama cewek, sampai pas si Victor ini benar-benar mau pulang gitu, mau ke New York pun dibantuin. Benar-benar semua orang yang ada di situ, petugas-petugasnya, semua pekerja-pekerjanya itu, gue jadi Victor kayak bener-bener ya Allah makasih ya. Pokoknya kalian harus nonton The Terminal, keren banget. Oke, aku Fatimah Zakia Zahra pamit undur diri, bye.